tolong ya, jangan hajar saya. Saya hanya orang kecil yang ingin mencari follower dan ya barangkali biar dapat royalti gitu ya. Gimana well? Dramanya tidak sesuai ekspektasi well. Tadinya tujuannya yang mau dihajar itu keluarga, menantu tak dianggap well. Imbasnya malah ke anaknya well. Ya sudahlah, tinggal memainkan kata-kata dibolak-balik biar nggak gosong seperti gorengan well. Ini baru pemula well. Ya, ini baru pemula well. Jangan sampai anak-anakmu nanti yang menanggung beban dosa-dosamu well. Dinarasikan sedang kabur dari safe house karena sudah menjadi tersangka well. Apakah benar dijadikan tersangka gara-gara abortus meletus homonus? Apakah itu real adanya abortus milenus cosinus? Apakah itu real ada? Well, gimana episode selanjutnya well? Apakah benar adanya abortus meletus cosinus? Oke, ini saya kasih contoh ya. Misal kamu punya emak yang ya suka membuka aib orang, suka menghajar orang, semua harus tunduk pada dia ya. Apa yang ini ada di otaknya harus terrealisasi ya, entah nanti korbannya anak sendiri maupun orang tua ya well, gak masalah. Nah, ketika kamu punya pasangan ya yang dihajar sama emak kamu, seperti ciri-ciri dan sifat dan karakter seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada sesuatu yang gak beres kan. Kenapa anak kandung malah membela si pacar? Harus berpikir pakai ini dong ya, harus berdiri sendiri, cermati dari blok kanan blok kiri ya. Jangan asal karena ini orang dulu satu kubu mendukung ini jadi dibela. Jangan ya Dik ya, jangan ya. Kenapa Anda ada di posisi ini ya, yang saya sebut tadi, membela mati-matian sang pacar? Ayo berpikir. Nah, saya mau sedikit curhat, males sih sebetulnya saya bikin konten-konten yang agak berbobot. Oh nyombong, jangan nyombong siapa. Karena nanti maksudnya di link ya, maaf bukannya menghina atau mengejek ya. Orang-orang yang ya kurang begitu peduli dengan kasus ini ya. Jadi ya video saya tuh lewat ya ibaratnya kayak lewat di hutan gitu. Bablas selonong aja, nggak ada yang menghampiri. ya ini saya pelajari banyak video-video saya yang berbobot. Nyombong mana ora ya ibarat seperti lewat di tengah hutan. Kalau di Jawa Tengah itu seperti lewat di tengah itu alas roban. Alas roban kadang ada warung remang-remangnya ya. Nah ini video saya ibarat lewat di alas roban. Nggak ada yang ngendeki, nggak ada yang ngawe-ngawe. Ya wes gak apa-apa ya, ini usaha saya untuk ya bisa mengklirkan kasus emak dan anak ini ya. Saya nggak mau menerangkan panjang lebar ya, mungkin pola pikir orang masing-masing beginilah ya, itu menurut Anda lah ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Anda. Apakah Anda pernah ada pada posisi Loli sekarang?
Apakah Anda pernah mendengar istilah Jawa kacang tidak ninggal lanjaran? Apakah Anda percaya karma itu real dan nyata? Apakah Anda percaya kalau buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Apalagi? Yes, intinya jabarkan sendiri ya. Mau saya kasih penjelasan kali lebar dari sudut A, B, C, D, E, F, G ya. Orang seperti Anda sudah dewasa, pemikirannya tuh sudah ya bisa mengolah pikiran, bisa mengolah kata-kata ya, apalagi maknya. Yakin ya, 100% tuh saya percaya sama maknya ya. Sedangkan si Loli ini anak yang baru berapa, 16 tahun ya, dalam mengolah kata, mengolah pikiran enggak sebaik emaknya dalam mengolah kata dan pikiran. Mudah-mudahan paham ya. Demer asuransi ya wes gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih cukup atau pas ya sudah alhamdulillah. Pas mau beli motor syukur ada uang gitu ya. Kalau ya untuk anak-anak udah asuransi gitu ya. Sekelas Pak Prabowo aja ya, ketika di Pilpres kemarin nih di acara Najwa Shihab sambat ya, sambat istilahnya mengeluh lah ya, bahasa Indonesia mengeluh ya. Wes keluhan Pak Prabowo apa di situ dicari. Terus Pak Prabowo itu siapa ya? Anak itu ya, anak orang maksudnya ya anak orang kaya lah ini ya, tajir ya, anak orang tajir ya, sekelas Pak Prabowo pun sambat itu ya. Terus anaknya Bang Haji ya itu anak otomatis juga sudah dipersiapkan masa depannya sama bapaknya. Tapi apa, lari kemana ya? Ada apa sampai lari ke narko ya? Sekelas tuh Nia Ramadhani beserta suami ya, itu juga anak orang kaya itu ya, otomatis bapaknya punya asuransi dong ya, sudah dipersiapkan pula masa depan anak-anaknya ya. Kenapa bisa sampai lari ke narko? Ada apa? Lagi anaknya siapa itu? Umi Elvi yang bungsu itu. Kenapa larinya ke narko? Ya. Ada apa dengan kehidupannya? Ya. Sekelas Raffi Ahmad saja ya, yang terlihat tajir melintir, kenapa larinya ke narko? Itu kan ya. Kan ada apa dengan mereka ya? Sekelas Pak Prabowo loh ya, yang anak orang tajir melintir. Dulu bapaknya itu apa, pegawai bank ini. Pegawai bank pun tidak di di jabatan ecek-ecek ya, tentunya yang jabatan yang ya. Kenapa bisa mengeluh ke Najwa Shihab ya? Dunia perskincarean ramai pasar malam. Tanpa skincare. Aduh, emang nganggo skincare, Mbak? Anakku yang pakai skincare. Ya. Dari awal kemunculan dokter bertopeng ini, saya tuh sudah melihatnya tuh bagaimana gitu. Ini orang ada something wrong nih, ya. Ternyata saya setelah melihat video disuruh klarifikasi, nggak ada jawaban, cuman
ingin membela diri di hadapan followernya. Aduh ya, sudahlah. Urusan owner skincare ya. Silahkan, monggo. Otak saya kan baru 15 tahun ya, 2025 itu otak saya 15 tahun ya. Baru dengar ada orang yang dikasih julukan let call giveaway jadi batuk. Terus smart people, oke lah smart people. Terus apa, badan lu gede tapi itu nggak ori. Aduh, mengkritik ketika ada anak kecil yang mengeluh rasa ayamnya gak enak ya. Namanya anak di bawah 10 tahun ya masih dengan kepolosannya ya ditanya kan, konsepnya ditanya gimana rasa ayamnya, ya gak enak. Ya wajar lah, jujur ya. Jujur itu kadang menyakitkan bagi orang yang bertanya ya wes. Nah itulah julukan bagi orang yang sedang mengkritik anak. Katanya anaknya nah, diajak syuting dikasih makan nasi bok. Saya sih belum jadi artis ya, saya juga belum pernah merasakan bagaimana rasanya dan menunya apa saja nasi bok artis ya. Kalau saya pikir-pikir, kalau feeling saya sih ya lebih enakan nasi bok artis sih daripada ini makan siang gratis ya, makan siang ini. Nah gini, saya punya solusinya begini. Bagi para orang tua ya, di rumah Anda ya, anak-anak Anda dikasih nasi sama parutan kelapa, dikasih garam dikit, jadi malu. Itu makanan favorit saya masa kecil, jadi saya jadi cacingan. Akhirnya masuk rumah sakit. Terdapat 25 cacing, kata emak saya ya, kembali lagi ya. Nah itu solusi yang nah, di rumah para orang tua memberi makan nasi, garam sama itu parutan kelapa. Nah itu kan anak kan belum juga pernah makan, tapi kalau sering makan seperti itu kan bosen, bisa bilang, "Mah, Bu, Bun, kok masakannya gak enak?" Lah nanti dijawab sang ibu, "Iya nak, di rumah makannya kita seperti ini. Nanti ketika di sekolah kamu dapat makanan ya ayam yang kurang mateng atau ayam yang bumbunya kurang pas, nanti tuh biar terasa nikmat dan lezat sehingga bisa memberi senang bagi orang yang memberi gitu." Intinya kamu tuh harus bersyukur dikasih makan ya, karena di rumah makannya seperti itu, ketika di sekolah dapat yang seperti ini ya bersyukur, biar tidak ada kata-kata sudah kaya loh nggak mau bersyukur ya. Dan ibu juga tidak kena gitu, katanya nggak bisa mendidik anak, nggak bisa bersyukur dikasih makanan masih mengeluh gitu ya. Itu solusi dari saya. Oke Bunda, salam kenal dari saya ya. Ini mungkin sedikit curhatan Anda dan sedikit ya sedikit gak terima ketika saya komen di VT-nya Pak Babin, ini pelajaran buat kita, jangan menikah muda. Oke, ini sedikit ketidakterimaan Anda terhadap komenan saya ya. Di sini saya mendoakan anak-anak Bunda tetap kedepannya sehat-sehat, jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan orang-orang sekitar ya. Dan nanti apabila ada kata-kata yang mungkin menyentil hati Bunda,
saya minta maaf dulu ya. Gini, ya memang tergantung. Kalau di VT-nya Pak Babin itu kan kehidupan di kota besar ya, asal suka gabruk, buktinya yang laki-laki 19, yang perempuan 22, asal suka gabruk. Nah ketika ekonominya ya masih mobat-mabit, anak rewel ya, sudah posisi mungkin perut lapar ya, emosinya memuncak lah ya, akhirnya terjadi terhadap anak kandung sendiri usia 4 tahun ya. Itu di kehidupan di kota besar. Beda cerita kalau di pedesaan ya, itu beda cerita. Kalau saya melihatnya Bunda ini ya mungkin sudah harus banyak-banyak bersyukur dan alhamdulillah ya, punya rumah yang bagus, punya toko lumayan gede di situ. Kenapa Bunda sedih ya? Kenapa? Batinnya tersiksa ya. Ya mungkin kali ini anak-anak Anda mungkin masih di bawah, ya masih kecil lah. Karena dari komen anak-anak yang busuk seperti ini, sesaat, sejenak pasti Anda ya, entah sekarang entah kapan-kapan akan berpikir, andai saya nggak nikah muda-muda ya, pasti saya nggak akan terlalu secapek ini. Pasti suatu saat akan ada kata-kata seperti itu ya, entah kapan, itu saya pastikan ada ya. Saya lihat rumahnya bagus ya, tapi kenapa batinnya tersiksa? Rumah ada toko lumayan ya, anak udah punya ya, harusnya bisa lebih harus bisa lebih gembira ya. Karena saya jujur masih di bawah Anda jauh, rumah belum punya ya. Nah suami entah kemana ya, kesedihan yang saya lihat Anda itu ya, entah suami pergi merantau, entah yang nah itu. Ketika saya nikah muda itu umur 19 ya, akibat pergaulan saya di desa, sekolah di kota ya, tahulah kota kehidupannya seperti apa ya. Akhirnya imbron saya lemah, jadilah saya mengukir sebuah anak ya, yang sekarang sudah umur 24. Nah ini ya emang tergantung, harus dibedakan ya. Di kota sama di desa itu pola pikir, mindsetnya juga lain ya. Jadi buat Bunda, jalani saja. Kalau saya pribadi sih bisa mengerti diri saya itu, kenapa coba ini nggak selesai 20 tahun ya. Mungkin Anda itu baru beberapa tahun lah ya, masih merasakan manisnya madu, manisnya gula ya, pahit kopi tidak terasa ya. Ya bukannya saya mendoakan ya, tetap semangat, raih cita-cita Anda dan fokus ke tujuan hidup Anda bersama suami dan keluarga ya. Ya kalau bisa jangan ya meski keadaan batin tersiksa, dibikin sedih, dibikin happy supaya anak-anak juga bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Seperti itu Bunda, karena saya juga keseharian juga ngomong ya. Dan sekali lagi, jika ada kata-kata saya yang kurang enak didengar oleh Bunda dan sedikit nyentil Bunda, saya minta maaf. Ini sedikit penjelasan. Terima kasih sudah komen di tempat saya ya. Inilah perbedaan pola hidup di kota dan di desa. Swiss. Yuk kita traveling sedikit tentang Swiss. Meski traveling lewat otak ya, gak popo ya. Lewat explorer ya. Swiss, negara yang tanpa pajak, negara di mana para miliarder atau
orang-orang kaya dari berbagai negara menaruh uangnya di Bank Swiss, termasuk kabarnya sih artis RA dan mantan presiden ke-7 naruh uang di Bank Swiss. Nah, terus saya melihat itu ya, uang yes dihambur-hamburkan, nggak ada yang ngambil. Melihat video sih, uang dihambur-hamburkan, nggak ada yang ngambil ya. Di sana pun pengangguran dijatah per bulan 40 juta ya, kurang lebih segitu. Terus ya, inilah sedikit tentang Swiss, negara Swiss ya. Nah, itu uang pada dihambur-hamburkan ya. Intinya yes, bahasa Jawa ini kemaki gitu lah. Banyak duit pamer ya, dihambur-hamburkan. Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti negara Venezuela ya. Negara Venezuela sekarang itu negara yang apa ya, intinya jatuh lah ya. Karena apa? Tidak menghargainya masyarakat setempat dengan uang. Ya intinya kemakilah bahasa Jawa nih, padune duit akeh terus pamer. Kalau Venezuela itu pemerintahnya itu kan dari kilang minyak kalau nggak salah ya. Dari situ hasil penjualan minyak kan melimpah sehingga dolar itu di bawah Venezuela. Akhirnya itu ada orang yang memakai tisu toilet pakai apa? Dolar. Ngece dolar, intinya seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian Venezuela runtuh ya. Venezuela itu terkenal dulu apa itu wisatanya gondola yang lewat laut ya, intinya sungai bersih, kanan kiri gedung-gedung bertingkat ya. Wanitanya banyak diincar dari berbagai negara lain, khususnya laki-laki ya. Nah, disinilah Venezuela runtuh ketika ya kemaki gaya pamer, runtuh akhirnya. Nah, jika ini sampai terjadi di Swiss ya, karena kan sifatnya hampir mirip dengan orang di Venezuela ya, pastinya akan berpengaruh ke Bank Swiss yang digadang-gadang keamanannya berlapis-lapis, sistem keamanan bener podo ya. Ya intinya ini data penyimpan uang di Bank Swiss itu aman kaliman sentosa ya. Ya mudah-mudahan nanti Swiss nggak seperti Venezuela gitulah ya. Nanti kalau Swiss sampai terjadi seperti Venezuela, apa kabar itu orang kaya-kaya? Apakah akan memakai atau apakah yang akan disebutkan si Black Lemon, gembel, bau, miskin ya? Apakah akan seperti itu? Wallahualam ya. Kegiatan 1 minggu sekali ya kan gitu. Lemon berkata, Fitri anak durhaka, anak durhaku. Apa dia nggak sadar apa yang sedang terjadi sama anaknya sekarang ke dia ya? Jadi skenario Tuhan lebih indah dan lebih mengerikan, paham? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ibunda dari Bapak Mahfud MD kan meninggal dunia ya. Ya semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling baik ya. Di sini saya mau sedikit
Pertanyaan mungkin ya, di 2019 Pak Mahfud kan itu mau dijadikan wapres, dan ada Pak Jokowi pernah bilang jangan dulu Pak Mahfud, akhirnya ke pending. 2024 beliau mendampingi Pak Ganjar di Pilpres 2024 dan sudah menemui ibunya. Baju yang di tahun 2019 dipersiapkan Pak Mahfud akhirnya kan karena gagal menjadi cawapres, akhirnya di 2204 kemarin beliau sowan ke ibunya minta restu, dan baju yang di 2019 itu masih disimpan dan akhirnya diserahkan ke ibundanya Bapak Mahfud ya. Pertanyaan saya, apakah 5 tahun yang akan datang atau entah berapa tahun Pak Mahfud bisa mewujudkan ya mungkin keinginan ibundanya ya setelah beliau sudah tidak ada? Ya, ini cukup pertanyaan bagi saya. Apakah bisa Pak Mahfud mewujudkan impian ibunya, karena sudah 2 kali minta restu menjadi cawapres kepada ibunya?